Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyuna wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, serta semua yang mengikuti kajian kita secara virtual yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa bahwa setiap Selasa malam antara maghrib dan isya kita duduk untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang ke-16, adabus salam, adab-adab yang berkaitan dengan salam. Dan adab-adab ini atau pembahasan ini adalah pembahasan yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama kita, atau mungkin kita katakan dia adalah pembahasan atau salah satu pembahasan yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama kita, bahwa di dalam agama kita saling menyapa pun ketika kita bertemu dengan saudara kita itu ada tuntunannya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata saling sapa ketika kita bertemu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya sekedar sapaan biasa, tetapi dia mengandung doa yang sangat baik ketika kita mengucapkannya. Maka kita mendoakan saudara kita yang kita bertemu dengannya itu. Ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mendoakan keselamatan untuknya. Kita mendoakan agar Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan untuknya. Ya, keselamatan, rahmat dan keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa ini termasuk di antara haknya seorang muslim. Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim ala muslim sittun. Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dan di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan idza laqitahu fasallim alaih. Ketika kalian bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Haknya saudara kita yang kita bertemu dengannya dimanapun juga, di jalan, di tempat kerja, di masjid, ya, dimanapun saja kita mengucapkan salam kepadanya. Dan para ulama kita menjelaskan bahwa bagi orang yang diucapkan salam kepadanya, dia wajib menjawabnya ketika hanya dia sendiri dan salam itu ditujukan kepadanya. Hukumnya fardu ain. Dan ketika mereka banyak lalu kemudian ada yang mengucapkan salam kepadanya, ketika ada satu orang yang menjawabnya maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Hukumnya fardu kifayah. Dan ketika mereka semua menjawabnya maka mereka semua mendapatkan keutamaannya.
mereka semua mendapatkan keutamaannya. Dan ketika ada yang menjawabnya, dan yang menjawabnya itu bukan orang yang salam itu ditujukan kepadanya, ya, dan yang ditujukan salam tidak ada yang menjawab, maka semua yang ditujukan salam itu berdosa. Ya, misalnya kita bertemu dengan 3 orang, kita mengucapkan salam kepada 3 orang itu, tidak ada yang menjawabnya. Yang menjawabnya justru orang yang ada di sampingnya, di belakangnya, ya, atau orang yang tidak sengaja mendengarnya, dan dia menjawabnya, maka ketika orang itu berdosa, ya, meskipun ada orang lain yang menjawabnya. Ya. Dan salam ini ada adab-adabnya. Dan adab yang pertama yang beliau sebutkan di dalam bukunya ini adalah kita disyariatkan untuk menebarkan salam. Beliau mengatakan al-amalu ala nashris salami bainal muslimina jami'an. Kita dianjurkan, disyariatkan untuk menebarkan salam kepada semua umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak dianggap memiliki keimanan yang sempurna sampai kalian saling cinta mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum." Maukah kalian saya tunjukkan satu hal, satu perkara yang ketika kalian mengerjakannya kalian bisa saling cinta mencintai? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah." Maka beliau kemudian mengatakan, "Afshis salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Iya, tebarkanlah salam di antara kalian. Rasulullah mengatakan apa? Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan seseorang tidak dianggap memiliki keimanan yang sempurna sampai mereka saling cinta mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Iya. Dan Rasulullah mengatakan salah satu di antara hal yang ketika kita lakukan itu bisa menjadikan kita saling cinta mencintai antara yang satu dengan yang lainnya adalah menebarkan salam. Ketika salam kita tebarkan, maka itu bisa mempererat ukhuwah di antara kita. Itu bisa mempererat persaudaraan di antara kita. Itu bisa semakin mendekatkan hati kita dengan hati saudara kita. Tetapi sebaliknya, ya, kalau kita tidak perhatian dengan hal ini, kalau kita tidak memberikan haknya saudara kita, maka hati yang memang sudah terpisah itu akan semakin menjauh. Dan ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain dari Barra bin Azib, beliau mengatakan bahwa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan 7 perkara, dan salah satu di antaranya beliau mengatakan wa ifsa'us salam. Kami diperintahkan, para sahabat diperintahkan untuk menebarkan salam. Ya, untuk menebarkan salam. Jadi salam ini mesti kita budayakan. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang banyak ditinggalkan. Bukan hanya ya umat Islam yang kita anggap biasa-biasa saja, bahkan budaya menebarkan salam ini banyak ditebas, banyak ditinggalkan bahkan oleh para penuntut ilmu. Mereka sudah mengerti, mereka sudah paham, mereka sudah mempelajarinya, tetapi ya, kurang kesadarannya untuk mengerjakannya. Ya, dan di sini kita kembali mengingatkan sunnah yang mulia ini, sunnah yang ketika kita lakukan itu bisa menjadikan kita semakin cinta dengan saudara kita, semakin mempererat ukhuwah kita, semakin merekatkan ikatan hati antara yang satu dengan yang lainnya. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, beliau mengatakan adamul ittisari fi ilqa'is salam ala man ya'rif faqat.
tidak hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal. Iya. Jadi pelanggaran yang pertama, iya, dari budaya salam ini adalah kita jarang melakukannya. Dan yang melakukannya hanya biasanya melakukannya ke orang-orang yang mereka kenal, yang mereka akrab, ya, yang mereka sudah memang terbiasa saling bertemu. Kita menyaksikan, ya, ketika kita lewat bersama dengan, ya, ketika kita lewat di suatu tempat lalu bertemu dengan seseorang yang kita tidak kenal, ya, kita canggung untuk memberikan salam kepadanya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Islam seperti apa yang bagus itu? Islam yang bagaimana yang bagus itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan, itu bentuk Islam yang baik. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Kamu kenal, ucapkan salam kepadanya. Kamu tidak mengenalnya, ucapkan salam kepadanya. Ya, ucapkan salam kepadanya. Ya. Keramahan ketika kita bertemu dengan saudara kita itu hilang, jemaah sekalian. Itu hilang ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ya, bahkan terkadang yang kita sudah kenal saja kita masih ogah-ogahan, ya, melakukan sunnah yang mulia ini. Padahal seperti yang kita katakan tadi, itu bukan sekedar kata sapaan, ya, bukan sekedar kata sapaan biasa. Ketika kita mengucapkan salam kepadanya, kita mendoakan keselamatan untuknya, rahmat Allah untuknya, dan keberkahan untuk dirinya. Ya, ini adab yang kedua. Ucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau ke orang yang kita tidak kenal. Yang ketiga, al-iltizamu bis-sighatil waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk iltizam, menggunakan bentuk salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Iya. Biasanya kalau kita akrab sama orang, kita ketemu, bagaimana cara kita menyapanya? Halo bro. Iya. Ya. Atau yang lain-lain. Iya, istilah-istilah yang, iya, sebagian menganggapnya itu lagi ngetren, baru kemudian diikuti. Iya. Padahal ada tuntunan yang lebih baik dari itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, hadis yang pernah kita ceritakan di sini, ketika seorang datang lalu kemudian, ya, Rasulullah bersama dengan beberapa sahabat sedang duduk. Orang itu mengatakan assalamualaikum, Rasulullah mengatakan ashrun, 10. Orang itu duduk. Datang orang yang kedua, ya, kemudian mengatakan assalamualaikum warahmatullah, maka Rasulullah mengatakan ishrun, 20. Orang itu duduk. Datang orang yang ketiga dan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah SAW mengatakan 30. Iya. Satu kali kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan 30 pahala. Iya. Dan kita mendoakan saudara kita 30 pahala, jemaah sekalian. Ya, saya pernah katakan, ya, kalau Pak Sakir ini di pasar, setiap ketemu orang, ya, dia mengucapkan salam kepadanya, berapa kira-kira pahala yang bisa dia dapatkan? Iya. Ya, berapa pahala yang bisa didapatkan? Berapa orang yang kita ketemu setiap harinya? Iya. Paling minimal kita ketemu berapa orang setiap harinya? Coba bayangkan kalau kita ucapkan salam kepadanya setiap kita ketemu. Iya. Dalam hadis Tufail itu, Abdullah bin Umar pernah mengajak Tufail ke pasar. Dan karena Tufail, pedagang kecil lewat dia ucapkan salam, orang miskin lewat dia ucapkan salam. Iya.
orang tua lewat dia ucapkan salam, anak kecil lewat dia ucapkan salam, tidak ada yang lewat di hadapannya kecuali dia ucapkan salam. Dan setelah itu pulang. Ketemu kedua kalinya, Abdullah bin Umar ajak lagi Tufail ke pasar, ayo ke pasar. Tufail bilang, kamu ini selalu mengajak ke pasar, tetapi setiap kita ke pasar, kamu tidak beli, kamu tidak pergi lihat barang-barang yang dijual, tidak menawar, iya. Kamu juga tidak duduk bersama dengan orang, kamu cuma berdiri saja di situ ucapkan salam. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, iya, ta'al ya Aba Bakr, ijlis hahuna natahaddath. Duduk sebentar di sini, saya mau sampaikan sesuatu. Wahai Aba Bakr. Iya. Aba Bakr ini ya disebutkan dalam riwayat karena Tufail itu perutnya agak sedikit buncit. Iya, Abu Bakr bapaknya perut. Iya, itu panggilan ininya, panggilan akrabnya. Ya, jadi tidak mengapa sebenarnya itu bukan body shaming. Iya, itu bukan body shaming. Kalau orang yang akrab, yang sudah akrab tentunya. Iya, ini yang akrab. Iya, kalau tidak akrab jangan coba-coba. Iya. Dia mengatakan, ya Abu Bakr, ijlis hauna natahaddath. Ya, setelah Tufail duduk, Abdullah bin Umar mengatakan, innama naqdu min ajlis salam. Sesungguhnya kita memang ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Fanusallim ala man laqainahu. Kita ke sana untuk salam, kita mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita ketemu. Cuman itu. Iya. Jadi kalau ada anak muda di rumahnya, daripada duduk bengong, pikirkan kapan ketemu jodohnya, daripada duduk bengong, ya maksudnya kalau ada yang dia pikirkan, ya kalau hanya angan-angan kosong saja, lebih baik pergi ke pasar. Kalau waktu pasar, ya berdiri di situ di pintu pasar, setiap ada yang lewat ucapkan salam, dapat pahala. Ya, kalau sudah bingung, sudah baca Quran juga, sudah berzikir juga, ya sudah mandi juga, sudah, ya tidak ada lagi ibadah yang bisa dia kerjakan. Ya coba keluar, ya biar bukan di pasar, keluar cari orang yang diajak ketemu, ucapkan salam. 10 orang kali 30 sudah berapa? Segitu pahala yang didapat. Coba bayangkan. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Tidak ada kerjanya, ya, maka beliau mengatakan sebaiknya ke pasar, pergi ucapkan salam. Dan ini juga usaha untuk menghidupkan sunnah ini. Sunnah menyebarkan salam. Ya, ini yang ketiga, Pak Sakir ya. Coba ini praktekkan di pasar. Iya. Yang keempat, an la yaqula alaikas salam. Ketika kita memulai mengucapkan salam, kita tidak mengatakan alaikas salam, tapi kita mengatakan assalamu alaikum. Ini kalau orang yang mengerti bahasa Arab biasanya dia tukar-tukar begitu. Kalau kita biasanya assalamualaikum. Ya, tapi ini tidak apa-apa kita sebutkan. Rasulullah mengatakan la taqul alaikas salam ketika dia mendengarkan ada seorang sahabat yang mengucapkan itu. Walakin qul assalamu alaika. Ya, tapi katakan assalamu alaika. Kenapa alaika di sini? Dia tanya, kenapa alaika? Assalamu alaika, kenapa bukan alaikum? Karena dia satu orang itu alaika, assalamu alaika. Meskipun tidak mengapa kita mengatakan assalamu alaikum. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, an yulqiyas salam indal qudumi wa indal qiyam min majlisihi. Bagi orang yang menghadiri sebuah majelis, kata beliau, maka sebelum dia duduk, ketika sampai di majelis itu, dia disunnahkan untuk mengucapkan salam. Begitu juga ketika dia ingin meninggalkan sebuah majelis, maka dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idzan taha ahadukum ila majlis falyusallim." Ya, ketika seseorang di antara kalian menghadiri sebuah majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in bada lahu an yajlis falyajlis. Kalau ada memang hal yang menjadikan dia duduk di tempat itu, ada kebutuhannya untuk duduk, maka silahkan duduk. Tsumma idza qama falyusallim. Dan ketika dia berdiri ingin meninggalkan majelis itu, maka dia ucapkan salam lagi. Ya, dia ucapkan salam lagi. Ini yang kelima. Yang keenam, an yahdis kullu muslim an yakuna huwal badi bisalam.
berusaha sebisa mungkin agar dia yang menjadi orang yang pertama mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Kedang ya, lumbai teman itu, lumbai orang yang kita ketemu. Kitalah yang pertama mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Umamah, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis salam." Orang yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang paling diutamakan oleh Allah. Ya, salah seorang ulama yang bernama At-Tayyibi mengatakan maksudnya orang yang diutamakan adalah orang yang akan lebih diutamakan mendapatkan rahmat Allah. Siapa dia? Kata Rasulullah SAW, "Man bada'ahum bis salam." Siapa yang mulai mengucapkan salam ketika bertemu. Iya. Orang yang pertama itulah yang paling didahulukan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kalau kita bertemu. Iya. Dan itu juga yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW bagi orang yang sedang bertengkar dengan saudaranya, baku bombe, ya, baku bombe sama saudaranya. Kata Rasulullah SAW, "La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim yang bersaudara dengan saudaranya, dia memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Iya. Ada yang baku bombe di sini? Ya, sama temannya banyak, sama tetangganya, apalagi kalau sama orang tuanya, jangan sampai. Ya, kata Rasulullah tidak halal lebih dari 3 hari. Maksudnya apa? Apakah maksudnya kalau begitu tidak apa-apa kalau 2 hari ini? Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya 3 hari itu pembatasannya, dan itu tidak berarti bahwa boleh kurang dari itu, tidak. Kita dilarang untuk bermusuhan dengan saudara kita. Iya. Dengan teman kita, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan keluarga, kita dilarang. Tapi kalau itu terjadi, kata Rasulullah SAW, yang paling baik di antara orang yang bertengkar itu adalah orang yang mulai mengucapkan salam. Orang yang mulai mengucapkan salam. Pernah ada 2 orang baku bombe. Ya, setelah mendengarkan hadis ini curhat masing-masing. Iya, curhat. Iya. Ada yang curhat lewat telepon, ada yang curhat lewat WhatsApp. Yang curhat lewat telepon mengatakan, "Ustaz, bagaimana kalau saya ucapkan salam sama saudara saya yang saya bombe itu?" Dia tidak jawab. Yang WhatsApp juga bilang begitu, "Ustaz, bagaimana kalau saya ucapkan salam sama saudara saya itu?" Dia tidak mengucapkan, dia tidak menjawabnya. Iya. Coba lihat bagaimana permainannya syaitan. Iya. Syaitan, jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis, itu sudah putus asa dia disembah di Jazirah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Ya, tetapi dia tidak akan pernah berputus asa untuk membuat orang lain saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, orang beriman. Iya. Jadi kalau ada yang baku bombe, jangan ada perasaan seperti itu. Sudah tahu hadisnya tadi ini. Yang paling baik adalah yang mengucapkan salam lebih dulu. Kalau ada yang baku bombe, ya ucapkan salam. Ya, jangan ragu-ragu, jangan ada perasaan bagaimana nih kalau dia tidak jawab salam saya. Ya. Bagaimana nih kalau dia tidak jawab salam saya. Ya. Termasuk kalau baku bombe sama umminya anak-anak. Iya. Ya. Baku bombe sama umminya anak-anak, bacakan hadis tadi. Iya, "Ummi, assalamualaikum." Ya, sampaikan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, ya, bacakan itu hadis. Tidak halal bagi seorang muslim bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini saya tahu baru 1 hari, tapi saya sudah tidak tahan, Umi. Bilang begitu. Dan kata Rasulullah, yang paling baik di antara orang yang baku bombe adalah orang yang mulai mengucapkan salam. Saya mulai mengucapkan salam karena saya tidak bisa kalau kita tidak ajak Kak bicara. Bilang begitu.
insya Allah langsung luluh itu. Langsung luluh itu. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling duluan mengucapkan salam. Kemudian yang ketujuh, an yulqiyal muslim assalam ala akhihi idza hala bainahuma syai'. Ketika seseorang terpisah karena sesuatu, maka sebelum dia terpisah dia ucapkan salam. Ini sudah pernah kita sebutkan juga. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih." Kalau salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, ucapkan salam kepadanya. Fa in halat bainahuma syajarah aw jidar aw hajar, thumma laqiyahu falyusallim alaihi aidan. Dan ketika mereka berjalan berdua, lalu kemudian terpisah, yang memisahkannya entah itu pohon, entah itu dinding, entah itu batu yang besar, lalu kemudian mereka bertemu kembali, kata Rasulullah, falyusallim alaihi, ucapkan lagi salam kepadanya. Iya, jadi kalau masuk ke masjid atau keluar dari masjid, ketemu, ya sebelum berpisah tadi, ketemu di sini, ucapkan salam. Naik motor, satunya lewat sini, satunya lewat sana, ketemu lagi di sana, ucapkan lagi salam. Iya, seperti itu. Seperti itu tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah tadi mengatakan, bahkan pohon sekalipun, ketika pohon sekalipun yang memisahkan, bahkan ketika yang memisahkan hanya sebatas dinding saja, bahkan kalau yang memisahkan hanya sebuah batu, tetap setelah kita bertemu, ucapkan salam kepadanya kembali. Ya. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Iya. Ini dipraktekkan. Ini tidak main-main. Rasulullah memberikan tuntunan yang seperti ini. Sahabat yang mendengarkannya tidak menganggap itu adalah main-main, itu hanya sekedar candaan, tidak. Itu betul-betul dipraktekkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman sahabatnya. Cuma kita ini yang memang kurang peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal kita menyangka diri kita adalah orang-orang yang cinta dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita menyangka bahwa diri kita adalah orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, idza lam yasma'us salam a'adahu thalathan hatta yasma'u. Bagi orang yang tidak mendengarkan salam ketika kita mengucapkan salam kepadanya dari jauh, maka kita disunahkan untuk mengulangnya sampai 3 kali. Ya, sampai tiga kali. Iya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya, ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan, Anas mengatakan, adalah Rasulullah SAW idza takallama bi kalimah a'adaha thalathan. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, merupakan kebiasaan beliau itu, beliau selalu mengulangnya sebanyak 3 kali, hatta tufham, sampai apa yang beliau sampaikan itu dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan ketika beliau bertemu dengan sekelompok orang lalu kemudian mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim thalathan, beliau mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Dan ulama kita menjelaskan bahwa maksudnya ini ketika orang-orang yang diberi salam itu tidak mendengarkannya, maka disunahkan untuk mengulanginya sebanyak 3 kali. 9. An yusallimal muslim ala man fi baitihi fa in lam yajid sallama ala nafsihi. Ya, Rasulullah beliau mengatakan bahwa ketika seorang muslim masuk ke rumahnya, maka hendaknya dia mengucapkan salam untuk orang-orang yang ada di rumah. Dan kalau dia masuk ke rumahnya dan tidak ada orang, maka dia mengucapkan salam untuk dirinya sendiri. Perhatikan ini. Kalau ada orang, dia ucapkan salam kepada orang yang ada di dalam. Kalau tidak ada orang di rumahnya, dia ucapkan salam untuk dirinya sendiri. Ya, saking pentingnya mengucapkan salam ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang mengajarkan tuntunannya. Salah satu tuntunan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah ini tadi. Bahkan ketika seseorang masuk ke rumahnya dan tidak mendapati kecuali dirinya sendiri, tidak ada orang-orang di dalam, dia tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian masuk ke rumah, fasallimu ala anfusikum, salamlah untuk diri kalian sendiri, tahiyatan min indillah, sapaan salam yang datang dari Allah.
Kalau memang kalian sendiri, maka anggaplah itu sapaan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibatan. Ya, mubarakatan thayyibatan. Ya. Jadi sampai ketika tidak ada orang sekalipun, kita tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam. Dan ada yang tidak beliau sebutkan di sini yang berkaitan dengan mengucapkan salam ketika kita masuk ke rumah. Kalau di rumah itu ada orang dan orangnya semuanya terjaga, tidak ada yang tidur, maka kita keraskan suara dengan suara yang bisa didengar oleh mereka. Dengan suara yang bisa didengarkan oleh mereka. Ya, mungkin ada yang pernah mengalami ketika masuk rumah ditegur sama anaknya, "Abi tidak ucapkan salam." Lalu kemudian dia mengeles, "Saya ucapkan salam nak dalam hati." Iya, ya. Ngeles, "Saya ucapkan salam nak dalam hati." Ya, salam tidak seperti itu kalau orang-orang terjaga di dalam. Kita perdengarkan salam itu supaya mereka bisa menjawabnya. Dan kalau ada yang tertidur dan ada yang terjaga, kata Rasulullah SAW, "Falyukhaffif." Hendaknya dia pelankan suaranya, suara yang didengarkan oleh orang yang terbangun, yasma'ul yaqdhan, yang terbangun, wala yuqidun naim, dan suara yang tidak yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Ya, jadi dipelankan suaranya yang bisa terdengar sama orang yang tidak tertidur, dan suaranya itu tidak membangunkan orang yang lagi tidur. Iya. Kalau kita biasanya masuk ke rumah, ya, atau pergi bertamu ke rumah, ini sebenarnya di adabul istidzan, tapi tidak apa-apa kita ini singgung sedikit. Kalau kita pergi ke rumah teman kita dan kita tahu dia tidur, apa yang kita lakukan? Biasanya apa? Tanpa digedor pintunya, baru tanpa dikeraskan suara salam supaya dia apa? Supaya dia bangun. Kenapa lagi tidur kasih keras suaranya supaya bangun? Itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Sunnahnya kalau ada yang tidur, kita tidak keraskan suara. Ya, ketika kita mengucapkan salam. Ini yang ke-9. Yang ke-10, idza marra bisibyan alqa alaihim salam. Ya, kalau kita lewat ya di hadapan anak-anak kecil, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Hadisnya Anas bin Malik, dia menceritakan Rasulullah bertemu dengannya pada saat beliau masih kecil. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya. Dan beliau praktikkan ketika beliau sudah dewasa. Beliau melewati seorang anak kecil, fasallam alaihim. Lalu kemudian beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dan beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Rasulullah melakukannya. Ya, Rasulullah SAW melakukannya. Jadi kita disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada anak kecil. Yang ke-11, an yusallima ar-raqib 'alal mashi wal qalil 'alal katsir. Bagi orang yang berkendara, dia disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Dan bagi orang yang sedikit, dia mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak, rombongan yang lebih banyak. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, yusallimur raqib 'alal mashi. Yang berkendara dialah yang mengucapkan salam kepada yang jalan. Wal mashi 'alal qa'id, dan yang berjalan dialah yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir, dan rombongan yang sedikit mengucapkan salam ke rombongan yang lebih banyak. Dalam riwayat lain dikatakan ayyusallimas shaghir 'alal kabir, yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua kepadanya. Ya. Begini tuntunannya. Pertanyaannya, kalau yang naik kendaraan itu ternyata tidak mengucapkan salam, bagaimana? Kita yang mengucapkan salam. Jangan bilang, kan sunnahnya dia yang mengucapkan salam. Ya, tidak bisa begitu. Kalau dia lupa, maka kitalah yang mengucapkan salam. Atau kalau dia abai, kitalah yang kemudian mengucapkan salam kepadanya. Ya, kalau ada yang jalan, kita sementara duduk, dia tidak mengucapkan salam kepada kita, maka kitalah yang mengucapkan salam kepadanya. Ya, kita lebih tua, ada anak muda yang lebih muda dari kita. Ya, dia tidak mengucapkan salam kepada kita, maka kitalah yang mengucapkan salam kepadanya. Ini yang ke-12. Yang ke-13, al-ibtisama inda ilqa'is salam wa raddihi. Senyum ketika mengucapkan salam dan membalasnya.
Ya, senyum ketika mengucapkan salam dan ketika membalasnya. Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, meskipun kebaikan itu adalah kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Tersenyum jamaah sekalian, gigi itu bukan aurat yang perlu ditutupi. Tersenyum, ya, perlihatkan wajah yang berseri-seri ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ya, jangan setiap bertemu cemberut, dia secai boleh ke gede na bawah. Iya. Dia nak cak gemu, terima temusuk, terima cuk kata panah. Ya, kau sirun di bawah saudara. Jangan. Iya, perlihatkan wajah yang berseri-seri. Iya, perlihatkan bahwa kita senang ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ya, jangan anggap remeh hal-hal yang seperti ini. Iya. Termasuk di antara hal yang sangat memiliki keutamaan yang sangat besar itu adalah idkhalus surur ala qalbil muslim. Ya, memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim. Dan jangan menyangka bahwa hal itu ya menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang besar, tidak. Bahkan hal yang kecil pun itu bisa menggembirakan saudara kita. Iya. Itu bisa menggembirakan saudara kita. Salah satunya adalah ketika kita bertemu dengannya dengan wajah yang berseri-seri. Kita menampakkan bahwa kita senang ketika kita bertemu dengannya. Rasulullah SAW mengatakan, tabassamuka bi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu juga bagian dari sedekah. Irsyaduka rajul fi ardid dhalali laka sadaqah. Kalian menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tidak tahu jalan, itu juga adalah sedekah. Wa basaruka lirrajuli radi'il basar laka sadaqah. Engkau menuntun orang yang buta yang tidak melihat agar dia melewati jalan yang dia mau lalui, itu juga adalah sedekah. Imatatukal hajar wasyauka wal 'azma anit tariqi laka sadaqah. Engkau menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang-orang yang lewat di jalanan, itu juga adalah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ifraduka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Bahkan ketika kalian menuangkan air dari gelas kalian ke gelas saudara kalian, itu juga adalah sedekah. Iya. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memasukkan kegembiraan pada hati saudara kita. Jangan anggap remeh itu. Ya, jangan anggap remeh itu ketika kita bertemu lalu kemudian kita berseri-seri. Ya, wajah kita memperlihatkan ya bahwa kita ini adalah orang yang senang bertemu dengannya. Yang ke-14, musafahah ma'assalam. Ya, tadi salam, wajah berseri-seri, dan beliau mengatakan termasuk di antara adabnya juga al-musafahah ma'assalam. Jabat tangan ketika kita mengucapkan salam kepadanya. Ya, berjabat tangan ketika, apalagi kalau baru bertemu. Ya, apalagi kalau kamu baru bertemu. Ya, Qatadah mengatakan, qultu li Anas, saya mengatakan kepada Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Beliau bertanya kepada Anas, apakah berjabat tangan ketika bertemu itu termasuk di antara sunnah-sunnah yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas bin Malik mengatakan, na'am, iya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, mamin muslimaini, tidaklah ada dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu, fayatasafahani, lalu kemudian berjabat tangan, illa ghufira lahu ma qabla an yaftariqa, kecuali dosa-dosanya akan diampuni sampai mereka berpisah. Iya, sampai mereka berpisah. Tapi jabat tangan ini disyariatkan kepada sesama jenis. Ya. Jangan praktekkan tadi itu ke lawan jenis. Iya. Salam, wajah berseri-seri, mengucapkan salam kemana? Ke lawan jenis, jangan. Ya, itu tidak dibenarkan. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh
Ya, bahkan di baiat sekalipun menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram, bahkan baiat sekalipun. Ya, tahu baiat ya? Ketika di baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sahabiah yang waktu itu ada yang ikut baiat, itu tidak pada seharusnya baiat itu adalah berjabat tangan, tetapi pada waktu itu Rasulullah tidak menjabat tangannya wanita. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-15, al-jam'u bainal isyarah wan nutq bis salam. Ya, menggabungkan antara isyarat dan ucapan ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang mungkin tidak sadar bahwa kita mengucapkan salam kepadanya. Ya, seperti misalnya kalau dari jauh kita memberi isyarat lalu kemudian kita juga mengucapkannya. Ya, menandakan bahwa kita sedang mengucapkan salam itu, kita memberikan isyarat, entah itu isyarat dengan tangan atau dengan, kalau misalnya naik kendaraan, kita dengan klakson. Terkadang juga ada orang klakson saja. Ya, klakson saja tidak dia ucapkan, tidak. Jadi digabungkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika salam itu hanya dengan isyarat, maka itu bisa menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Isyarat salamnya orang Yahudi itu ketika dia mengucapkan salam orang dari jauh itu dengan jari, dia mengisyaratkan dengan jari. Dan isyaratnya orang Nasrani ketika dia mengucapkan salam kepada orang yang jauh itu dengan al-kaf, dengan telapak tangannya. Nah, jadi jangan sekedar isyarat, tetapi digabungkan antara isyarat dengan melafazkannya. Ya, digabungkan antara isyarat dan melafazkannya. Berdasarkan hadis dari Asma binti Yazid, ya, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada sekelompok orang, ya, fa'alwa biyadihi bitaslim. Beliau kemudian mengisyaratkan dengan tangannya. Ya, mengisyaratkan dengan tangannya lalu kemudian mengucapkan salam. Yang ke-16, ta'limu adabis salam liman lam ya'rifha. Mengajarkan adab-adab salam ini kepada orang yang tidak mengetahuinya. Ya, yang tidak mengetahuinya. Pernah ada seorang sahabat, Sofwan bin Umayyah, mendatangi Rasulullah SAW membawa makanan dan beberapa yang ingin dia berikan kepada Rasulullah SAW. Ketika dia masuk, dia tidak minta izin dan tidak mengucapkan salam. Ketika dia menghampiri Rasulullah, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, irji faqul assalamu alaikum a'adkhul. Ya, Sofwan disuruh untuk keluar. Rasulullah mengatakan keluar, kembali, lalu ucapkan salam, ucapkan assalamualaikum, lalu minta izin. Kamu harus minta izin, saya boleh masuk atau tidak. Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya. Ya, jangan masuk-masuk saja, ucapkan salam dulu, lalu kemudian minta izin. Iya. Kemudian yang ke-17, adamu ibtida'i ghairil muslim bisalam. Tidak mulai mengucapkan salam kepada orang yang non muslim. Iya. Kecuali kalau mereka bercampur, ada non muslim dan ada orang Islam juga di situ, maka tidak mengapa kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya, tidak mengapa kita mengucapkan salam kepada mereka. Berdasarkan hadis dari Urwah dari Usamah bin Zaid, dia mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di sebuah majelis. Di antara majelis itu ada orang Islam dan ada orang Yahudi. Rasulullah SAW salam alaihim, mengucapkan salam kepada mereka. Ya, tetapi kalau semuanya non muslim, ya, Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Iya. Dan ketika mereka mengucapkan salam, ya, kepada kita, ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, orang Yahudi, orang Nasrani atau orang non muslim, maka kita menjawabnya dengan mengatakan wa alaikum. Rasulullah mengatakan innal yahud idza sallam alaikum, sungguhnya orang Yahudi ketika mengucapkan salam kepada kalian, fa inna ma yaqulu assalamu alaikum, mereka biasanya mengatakan assalamu alaikum. Apa itu assam? Racun. Sam itu racun. Assalamu alaikum maksudnya kebinasaan pada kalian. Ya, biasanya itu yang mereka ucapkan ketika mengucapkan salam kepada orang Islam. Maka Rasulullah mengatakan faqulu wa alaikum, maka katakanlah kepada mereka wa alaikum, kamu juga. Ya, seperti itu. Nah, ini yang beliau sebutkan. Kemudian yang terakhir yang beliau tidak sebutkan. Terus bagaimana menjawab salam kalau salam itu sifatnya titipan? Ya, kalau salam itu adalah
titipan. Ada orang yang bertemu dengan kita, dia kemudian bilang, Pak Lurah salam sama antum, Pak Takdir salam sama antum. Bagaimana cara menjawabnya? Iya, misalnya Pak Takdir yang menitip salam, bagaimana cara menjawabnya? Kita mengatakan alaika wa alaihi assalam. Kita ucapkan salam kepada orang yang membawa titipan dulu, alaika kepadamu, baru wa alaihi dan kepadanya salam. Jangan bilang selamat. Ya kan? Sering kan kalau ada orang yang ada yang salam sama kita, salamnya si anu, salamnya si fulan, kita bilang selamat. Iya. Tapi ucapkan alaika wa alaihi assalam. Iya, kepadamu dan kepadanya keselamatan. Iya, seperti itu. Itu kalau laki-laki yang menitip salam. Perhatikan, kalau laki-laki kita mengatakan alaika. Kalau dia perempuan dan menitipkan salam ke perempuan juga, yang membawanya juga perempuan tentunya, iya, jangan antum bilang nanti saya yang bawa. Kita menjawab alaiki wa alaiha assalam. Itu bedanya. Alaiki kepadamu dan kepadanya. Alaiki kamu perempuan, alaiha kepadanya kamu laki-laki. Dan ini dipakai di dalam doa-doa kita, seperti misalnya doa jenazah. Kalau laki-laki yang ini, kalau laki-laki yang meninggal, kita membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha. Allahumma gsilha bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqiha. Hak semua. Kalau perempuan. Kalau laki-laki, iya, hu semua. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hu semua. Perhatikan itu. Nah, pertanyaannya kalau dua orang, iya, dua orang yang kita solati, iya, apa yang kita baca? Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma. Huma semua. Ini penting belajar bahasa Arab sedikit, meskipun sedikit. Iya, meskipun sedikit. Iya, kita kadang ketawa kalau ada seorang akhwat misalnya mengatakan kepada seorang ustadz, syukran ustadz, jazakillah khairan. Ya, jazakillah itu untuk perempuan. Kalau laki-laki, jazakallahu khairan. Ya, kita kadang juga heran, kadang geli-geli ketika ada ikhwah yang mengatakan kepada seorang akhwat, jazakallahu khairan ukhti. Ya, itu untuk laki-laki. Ya, kalau untuk perempuan, jazakillah khairan. Ya, ini sedikit ya. Ya, ini sedikit. Kalau laki-laki kita mengatakan assalamu alayka warahmatullah. Kalau perempuan, assalamu alayki warahmatullah. Ya, seperti itu. Iya. Kalau kita mengatakan assalamu alaikum, boleh atau tidak? Boleh. Alhamdulillah. Ada keringanan, berarti itu saja biar tidak pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai waktunya.